Pernah dengar tentang Faroe Islands? Destinasi spektakuler yang tersembunyi ini jarang banget masuk radar traveler Indonesia. Tapi percayalah, begitu tahu lebih dalam tentang pulau ini, kalian pasti nggak akan sabar buat datang langsung dan menginjakkan kaki di tanah yang benar-benar luar biasa ini. Faroe Islands atau Kepulauan Faroe adalah sekumpulan 18 pulau kecil yang terletak di antara Norwegia dan Islandia dan menjadi bagian dari kerajaan Denmark. Kepulauan ini menawarkan pemandangan alam yang bikin siapapun terdiam kagum. Mulai dari tebing-tebing curam yang langsung menghadap ke lautan Atlantik yang luas, perbukitan hijau yang terbentang sejauh mata memandang, hingga desa-desa kecil yang tenang dan terisolasi. Ini adalah tempat di mana kita benar-benar bisa merasakan kehadiran alam dalam bentuknya yang paling murni. Bayangkan, begitu kalian tiba di sini, suasana tenang langsung menyelimuti. Tidak ada suara bising lalu lintas, hanya desiran angin, suara ombak, dan kicauan burung. Di beberapa titik, pemandangan yang kita lihat bahkan bisa dibilang seperti dari dunia lain. Salah satu ikon wisata di Faroe Islands adalah Dasadalur Village, yang terletak di tepi tebing dan terkenal dengan air terjun Mulafosur yang jatuh langsung ke laut. Berkat keindahannya yang dramatis, desa ini jadi spot favorit para fotografer dari seluruh dunia. Pindah sedikit ke Trelanipan, salah satu tebing paling ikonik di Faroe Islands yang menawarkan pemandangan ilusi optik yang bikin takjub. Dari sudut tertentu, Danau Surfagsvatn yang berada di ketinggian terlihat seakan mengambang di atas lautan. Pemandangan ini begitu unik dan susah dijelaskan dengan kata-kata. Kalian benar-benar harus melihatnya langsung untuk merasakan keajaibannya. Selain itu, ada gunung tertinggi di Kepulauan Faroe, Slettaratindur. Bagi yang suka mendaki, gunung ini adalah surga. Dengan ketinggian sekitar 880 meter di atas permukaan laut, Slettaratindur menawarkan pemandangan yang tak ternilai, terutama saat cuaca sedang cerah. Tapi yang menarik dari Kepulauan Faroe bukan hanya pemandangan tebing dan lautnya. Cuaca di sini punya keunikan sendiri yang sulit ditemukan di tempat lain. Kadang dalam satu hari, kalian bisa merasakan sinar matahari, hujan, angin kencang, dan bahkan kabut tebal. Pergantian cuaca yang tak menentu ini memberikan kesan dramatis dan membuat petualangan di Faroe Islands semakin seru. Berbicara tentang cuaca, hal ini juga membuat Kepulauan Faroe jadi destinasi favorit para fotografer dan pembuat film. Bayangkan kabut tebal yang menutupi desa, lalu tiba-tiba perlahan-lahan tersibak dan menampilkan pemandangan gunung yang menjulang atau air terjun yang gemuruh. Bahkan untuk kalian yang mungkin bukan fotografer profesional, hasil jepretan kalian di sini dijamin bakal terlihat luar biasa. Nah, sampai sini kalian pasti sudah tertarik buat mengunjungi Faroe Islands kan? Tapi tunggu dulu. Faroe Islands juga punya sisi lain yang mungkin membuat sebagian dari kita sedikit tercengang. Mereka punya sebuah tradisi lokal yang sangat kontroversial, bahkan jadi perbincangan di kalangan internasional. Kira-kira, tradisi apa ya? Terus, apa aja sih tantangan yang harus kalian siapin sebelum mengunjungi tempat ini? Oke. Sekarang kita masuk ke bagian yang cukup kontroversial dari Faroe Islands. Tradisi Grindadrap. Ini adalah perburuan paus pilot yang sudah menjadi bagian dari budaya mereka selama ratusan tahun. Tradisi ini dianggap sangat penting bagi masyarakat lokal karena hasil perburuan ini membantu mereka mencukupi kebutuhan pangan, terutama di masa-masa sulit. Tapi di sisi lain, Grindadrap menuai protes besar dari kalangan pegiat lingkungan dan aktivis hewan di seluruh dunia.
Meski kontroversial, tradisi ini terus dilestarikan sebagai bagian dari identitas warga Faro. Nah, kalau kalian masih tertarik buat traveling ke sini, ada beberapa hal yang wajib banget kalian persiapkan. Pertama, kalian harus paham kalau Faroe Islands memiliki transportasi yang cukup terbatas. Di sini, transportasi umum tidak banyak, jadi kebanyakan turis lebih memilih untuk menyewa mobil agar bisa menjelajah lebih bebas. Tapi kalau kalian lebih suka ikut tur, ada banyak operator lokal yang menawarkan paket wisata keliling pulau dengan pemandu yang bisa memberi penjelasan mendalam tentang sejarah dan budaya lokal. Hal kedua yang perlu diperhatikan adalah kondisi cuaca ekstrim. Karena posisinya yang dikelilingi laut, cuaca di Faroe Islands berubah dengan sangat cepat. Pagi bisa cerah, tapi siang bisa turun hujan deras atau muncul kabut tebal yang tiba-tiba. Jadi, pastikan untuk membawa pakaian hangat, jaket tahan angin, dan alas kaki yang nyaman, serta tahan air. Selain itu, jangan lupa bawa kamera yang bagus karena pemandangan di sini akan jadi kenangan yang sayang banget kalau nggak diabadikan. Satu lagi yang penting, meski Faroe Islands memiliki pesona alam yang tak tertandingi, ingat untuk tetap menghormati alam dan budaya lokal saat berkunjung. Warga lokal di sini sangat menghargai lingkungan mereka dan menerapkan gaya hidup berkelanjutan. Jadi, pastikan kalian tidak meninggalkan sampah sembarangan atau merusak alam sekitar. Gimana teman-teman? Sudah kebayang belum betapa luar biasanya Faroe Islands ini? Kalau kalian termasuk yang suka petualangan di alam liar, ketenangan yang jauh dari keramaian, dan pemandangan alam yang memesona, Faroe Islands bisa jadi destinasi impian kalian. Jangan lupa kasih like dan subscribe kalau kalian suka video ini. Aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian nggak ketinggalan video berikutnya. Dan tulis di kolom komentar, apakah Faroe Islands masuk dalam bucket list kalian? Sampai jumpa di video selanjutnya.